Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran kita pada kali ini. Perkenalkan, nama kakak KM Syamsyah. Teman-teman semua bisa panggil kakak Kak Hisyam, kakak dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada materi kita kali ini, kakak akan membahas materi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk itu mari kita simak sama-sama. Materi yang pertama adalah deskripsi kata benda terbagi atas karakteristik kata benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan tempat, nama dari seseorang atau semua benda dan segala yang dibendakan. Perbedaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang nyata secara fisik, sedangkan kata benda yang abstrak merupakan kata benda yang tidak bisa ditentukan secara fisik atau tidak kasat mata, tetapi dapat diungkapkan menggunakan pikiran dan lisan. Materi yang kedua adalah Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Materi yang kedua adalah identifikasi diri atau menuliskan nama diri. Nama diri adalah kata benda atau nomina yang digunakan untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu termasuk konsep dan gagasan. Menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal. Gelar kekerabatan ada kalimat sapaan, beberapa kata sapaan yang termasuk nama jabatan atau gelar. Karakteristik nama diri dan keluarga. Dalam pemilihan karakter nama diri harus sesuai karena ada karakter yang cocok untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nama diri ialah kata yang dipakai untuk menyebutkan diri seseorang. Dengan kata lain, nama dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan untuk menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seorang. Menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya. Teman sejawat adalah teman sekerabatan, sepekerjaan. Status sosial adalah tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Nama teman sejawat dengan pangkat akademik ya. Pangkat akademik adalah suatu kedudukan yang menunjukkan ketingkatan seorang dalam profesi yang memiliki gelar. Materi yang ketiga adalah kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Kata sapaan adalah salah satu bentuk bahasa yang digunakan oleh pembicara untuk membentuk adanya hubungan atau jarak antara kita dengan orang lain. Ciri-ciri kalimat sapaan: kata sapaan tidak mempunyai perbendaharaan kata sendiri, akan tetapi menggunakan kata-kata dari perbendaharaan nama diri dan kata nama kekerabatan. Fungsi penggunaan bentuk sapaan: sebagai penanda hubungan hormat, sebagai penanda hubungan akrab. Jenis kata sapaan: kata ganti persona atau kata ganti, misalnya saya atau aku. Nama diri, misalnya Laila, Rizky, Putri, dan sebagainya. Istilah kekerabatan, misalnya bapak, ibu, paman, dan sebagainya. Materi yang keempat adalah dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Prolog adalah bagian pengantar dari drama. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Berdialog adalah proses pertukaran informasi antara individu yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan bersama teman seumuran dengan mempunyai tujuan dan keinginan yang sama. Materi yang kelima adalah jenis-jenis membaca petunjuk. Pengertian membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, melibatkan banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik: menentukan yang penting, meringkas informasi. Jenis-jenis membaca dan contohnya: membaca nyaring, membaca dalam hati, terbagi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Definisi membaca petunjuk: membaca petunjuk memiliki tujuan untuk membuat kita dapat menggunakan sesuatu dengan baik dan benar. Tata cara membaca dengan baik dan benar: membaca tidak hanya melisankan sebuah tulisan. Membaca adalah proses memahami suatu bacaan supaya bisa dipahami, diingat, dan diaplikasikan. Jadi dalam hidup kita perlu dua kali belajar membaca. Pertama, kita belajar untuk menyembunyikan tulisan. Yang kedua, kita belajar untuk memahami suatu bacaan. Materi yang keenam adalah
Tata cara membaca puisi dan membaca teks. Definisi puisi menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Definisi prosa. Prosa yang sejajar dengan istilah fiksi atau arti rekaan dapat diartikan karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, tidak sungguh-sungguh yang terjadi di dunia nyata. Karakteristik puisi dan prosa. Karakteristik puisi lama, anonim, pengarangnya tidak diketahui, terikat dengan baris, rima, dan irama. Puisi baru, pengarangnya diketahui, tidak terikat dengan baris, rima, dan irama. Ciri karakteristik prosa, bentuknya bebas, bentuk prosa tidak terikat oleh baris, suku, kata, bait, dan irama. Memiliki tema, mengalami perkembangan. Tata cara membaca teks prosa, membaca cerita secara keseluruhan, menandai, dan mencari makna kata-kata yang sulit. Materi selanjutnya adalah menulis tegak bersambung. Pengertian menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan tulisan dengan huruf yang saling bersambung satu sama lain yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Aturan penulisan huruf sambung dalam buku garis 3 atau tipis tebal. Adapun langkah-langkah menulis huruf tegak sambung menggunakan buku garis 3 yaitu: pertama, siapkan buku bergaris khusus untuk belajar menulis huruf tegak bersambung. Kedua, ajarkan anak untuk melatih menulis huruf besar dan kecil secara bersambung terlebih dahulu. Ketiga, biarkan anak menulis satu huruf biasa diikuti satu huruf tegak bersambung di bawahnya agar terbiasa. Materi selanjutnya adalah ringkasan. Pengertian ringkasan menurut Kerap, ringkasan merupakan penyajian karangan dalam bentuk yang singkat. Ciri-cirinya yaitu mengungkapkan kembali secara singkat sebuah karangan, produksi kembali kata pengarang, tetap mempertahankan urutan gagasan yang bentuk karangan. Perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan berbeda pengertian dengan ikhtisar. Walaupun sama-sama singkat, tetapi ringkasan masih mempertahankan proporsional karangan aslinya, sedangkan ikhtisar tidak mengikuti. Langkah-langkah menyusun ringkasan: membaca karangan, catat gagasan penting, melakukan produksi, dan mengikuti ketentuan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu parafrase. Pengertian parafrase menurut KBBI adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Langkah-langkah membuat parafrase yaitu membaca teks secara keseluruhan, menentukan pokok-pokok pikiran dan wacana, menentukan turunan apa yang hendak menjadi variasinya. Materi selanjutnya adalah surat resmi dan surat pribadi. Pengertian surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dalam KBBI adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perserokongan, instansi maupun organisasi. Macam-macam surat resmi dan surat pribadi: surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa. Tata cara menulis surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi yaitu pengosepan, pengetikan, persetujuan atasan, penandatangan surat, pengesahan, pengiriman. Surat pribadi. Langkah-langkah menulis surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat. Materi selanjutnya adalah formulir dan kwitansi. Definisi formulir menurut KBBI adalah isian yang harus diisi dan diserahkan kepada bagian pendaftaran. Definisi kwitansi menurut KBBI adalah diartikan sebagai surat bukti penerimaan uang. Materi yang terakhir yaitu naskah pidato. Pengertian pidato adalah penyampaian dan penanaman pikiran, informasi atau ide dari pembicara kepada orang lain yaitu pendengarnya. Tujuan pidato untuk menyampaikan informasi, untuk meyakinkan dan mempengaruhi sikap dari pendengar, menghibur pendengar. Langkah-langkah menulis pidato yaitu memilih topik, tema yang dibicarakan, menentukan judul pidato, menentukan tujuan pidato, dan membuat kerangka pidato. Mungkin itu saja pembahasan materi kita pada kali ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. See you next time.